Nah, terkait masalah penganiayaan tadi ya, pasal 351 ya. Orang yang telah dilaporkan atau si pelaku ini sudah ditahan, sudah diproses secara hukum. Lalu antara kedua belah pihak ini, korban dan pelaku, telah melakukan perdamaian ya. Ingat, telah melakukan perdamaian. Misalkan si pelaku atau orang yang sudah ditahan membiayai segala biaya pengobatan yang timbul, misalkan di rumah sakit sudah ditanggung biaya-biayanya. Nah, artinya sudah terjadi perdamaian. Nah, pertanyaan, apakah perkara seperti ini dapat dilanjutkan atau dihentikan atau dicabut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, terima kasih sudah tonton channel YouTube saya, Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, oke, baik teman-teman. Segmen kali ini saya mau bahas tentang apakah laporan kepolisian ini masih dapat dilanjutkan apabila para pihak antara terlapor dengan korban atau pelaku dengan korban ini sudah melakukan perdamaian. Ya, oke, baik teman-teman. Nah, tonton terus video ini sampai selesai. Nah, sahabat Isram Law, mengenai permasalahan yang seperti disampaikan tadi ya, misalkan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, mengakibatkan korban luka-luka dan lain-lain, sehingga si korban tersebut harus dirawat di rumah sakit. Nah, setelah itu dia membuat laporan ke kepolisian. Nah, lalu si pelaku atau terlapor ini diproses secara hukum, ditangkap, ditahan oleh penyidik. Nah, misalkan terkait penganiayaan atau pasal 351, di mana ancamannya ini ya paling lama 2 tahun kalau mengakibatkan luka-luka biasa ya. Nah, ataukah mungkin pasal pengeroyokan ya. Lalu kemudian pelakunya ini diproses. Nah, itu ya. Nah, terhadap delik pidana ini, nah ini masuk dalam kategori delik umum ya, bukan delik aduan teman-teman ya, terkait kasus penganiayaan, pengeroyokan atau pasal 351, pasal 170 ini masuk dalam delik umum ya, bukan delik aduan. Nah, apa sih delik umum itu ya? Nah, jadi delik umum itu ya tindak pidana tanpa adanya aduan, pengaduan dari korban pun ya, maka para pelaku tetap harus diproses secara hukum. Dan ingat ya, perkara atau tindak pidana yang tidak dapat dicabut. Nah, lalu apa itu delik aduan? Nah, delik aduan itu ya, jadi tindak pidana yang harus dilaporkan oleh si korban. Nah, kalau tidak ada pengaduan dari si korban, maka tindak pidana yang telah terjadi itu tidak dapat diproses secara hukum atau tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum oleh pihak kepolisian, meskipun pihak kepolisian mengetahui tentang adanya peristiwa tindak pidana. Nah, kalau tidak ada pelapor, maka dia sifatnya pasif, tidak akan melakukan kegiatan apapun ya, entah itu rangkaian penyelidikan maupun penyidikan. Nah, dan delik aduan ini ya perkaranya dapat dicabut. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terkait delik aduan ya, perkara-perkara seperti apa saja, misalkan pencurian dalam rumah tangga, lalu kemudian ada perbuatan zina, terus kemudian seperti pencemaran nama baik. Nah, itu ya perkara-perkara yang masuk dalam delik aduan. Apabila korbannya tidak membuat pengaduan, maka tidak dapat diproses secara hukum. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terkait masalah penganiayaan tadi ya, pasal 351 ya, orang yang telah dilaporkan atau si pelaku ini sudah ditahan, sudah diproses secara hukum. Lalu antara kedua belah pihak ini, korban dan pelaku, telah melakukan perdamaian ya.
Ingat, telah melakukan perdamaian, misalkan si pelaku atau orang yang sudah ditahan membiayai segala biaya pengobatan yang timbul, misalkan di rumah sakit sudah ditanggung biaya-biayanya. Nah, artinya sudah terjadi perdamaian. Nah, pertanyaan, apakah perkara seperti ini dapat dilanjutkan atau dihentikan atau dicabut? Nah, ingat teman-teman ya, karena pasal 351 penganiayaan ataupun 170 itu masuk dalam kategori delik biasa, maka perkara tersebut tidak dapat dihentikan, tidak dapat dicabut. Itu secara normatif hukum ya. Aturan hukumnya seperti itu ya. Nah, itu diatur di dalam undang-undang. Ingat ya teman-teman ya. Perdamaian itu tidak menghilangkan pidana ya, tidak menghilangkan pidana, tidak menggugurkan pidana. Namun apabila permasalahan tersebut lanjut pada tahap persidangan ya, ingat ya, lanjut pada tahap persidangan, maka ya upaya-upaya perdamaian, upaya itikat baik yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban itu sebagai hal-hal yang dapat meringankan hukuman terhadap si pelaku nanti, misalkan dilanjutkan pada tahap persidangan ya. Jadi itu dapat meringankan, hal-hal yang meringankan si terdakwa nanti di pengadilan. Nah, biar hakim yang menilai. Nah, jadi kembali lagi terhadap pertanyaan tadi, pokok permasalahan jadi terkait tindak pidana yang sifatnya masuk dalam kategori delik biasa atau seperti penganiayaan, ya itu tidak dapat dicabut ya, tidak dapat dihentikan. Prosesnya harus berlanjut meskipun telah ada atau terjadi perdamaian antara korban dengan pelaku ya. Terjadinya perdamaian, itikat baik dari pelaku atau terlapor merupakan hal yang dapat meringankan nanti di proses pengadilan. Nah, itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi harus dipahami ya, perkara atau tindak pidana yang masuk dalam delik aduan dan delik biasa itu harus dipahami ya. Dan delik biasa yang sifatnya seperti penganiayaan ya, telah terjadi perdamaian, maka tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan pidananya. Nah, oke teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa share, subscribe,